Aku kini sedang jatuh cinta. Ku tanyakan mengapa hatiku rasa. Kegiatan saya akhir-akhir ini lebih sering ke bisnis ya, terutama sekarang lagi. Kalau kemarin sempat berapa tahun lalu tuh sempat aktif di musik, karena sudah nggak ada challenge di saya, jadi saya beralih ke dunia usaha. Ya, salah satunya ada karaoke, ada klub, ada advertising, ada label musik, ada juga yang terbaru itu adalah skincare yang saya bawa dari Amerika, Beverly Hills, yang lagi saya yang fokus tahun ini untuk bagaimana membesarkan produk dari Amerika ini. Ya, salah satunya adalah skincare, karena emang aku senang banget skincare ya, karena umur yang udah nggak terlalu muda lagi, dan bagaimana caranya terlihat cantik di umurnya, ya skincare ini salah satu yang membuat aku terpacu untuk bekerja di dunia skincare, karena ya sembari kita merawat tubuh, sembari merawat kulit, pada akhirnya ya dijual juga gitu. Kebetulan juga produknya bukan produk abal-abal, produk bagus di Hollywood, jadi ya kenapa gak dibawa ke Indonesia juga gitu. Ya aku bawa produk dari Beverly Hills, EMK Plus Central Beverly Hills, memang di sana dipakai di high end salon dan dijual online juga, dan kemudian ketika aku pakai produk itu bagus, dan alhamdulillah perkembangan Indonesia tuh bagus banget, dan itu di luar dugaan, dan ya sangat membawa keuntungan yang luar biasa buat aku. Aku adalah orang yang sebenarnya sangat jarang berolahraga, sangat jarang. Satu karena mungkin fisik juga ada apa? Fisik kurang, dalam arti aku ada gangguan di tulang belakang, jadi hanya olahraga tertentu yang dibolehkan oleh dokter. Terus kemudian jadi perawatannya hanya minum vitamin dan tidur teratur, dan juga ya perawatan seperti skincare tadi. Terus kemudian ya vitamin-vitamin yang diminum dan air putih aja. Dan kopi, kalau kopi sih nggak menyehatkan, cuma tuh bagian dari kesenangan saya tiap hari minum kopi. Kalau bagian batin itu kesehatannya adalah kalau fisik kan olahraga, tapi saya tidak pernah, agak-agak jarang olahraga, jadi ya mungkin fisiknya penuh vitamin, terus kemudian dilawat pakai misalnya body lotion, skincare gitu ya, yang di luarnya. Terus kemudian kalau batinnya adalah kita harus mendekatkan diri sama Allah. Ya batin disehatkan dengan kita mendekatkan diri dengan pencipta kita lah. Kalau nggak begitu nanti stres. Nggak boleh stres, karena stres adalah pikiran, adalah awal dari penyakit berat. Kalau banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih melewati sebuah ujian hidup yang luar biasa gitu. Memang ketika pertama kali menghadapi sebuah problem, memang itu pasti shock, marah, nggak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pasti yang namanya manusiawi itu jatuh, kemudian nangis, nggak terima. Terus kalau saya sampai kira-kira mungkin sampai kasarnya mengecam Allah lah, marah kepada Allah gitu pada saat itu, karena memang tidak tahu ya. Saya juga belum terlalu dekat dengan, belum paham juga agama, jadi ya waktu itu banyak kemarahan gitu. Tapi pada akhirnya titik balik saya untuk bangkit adalah saya pergi umroh. Kemudian saya di sana saya bilang sama Allah, ya Allah, ini problem dari Engkau, ujian dari Engkau. Saya nggak mau mikir, saya pengen happy. Ini ujian, saya nggak mau bikin ribet. Tolong Allah selesaikan. Aku mau fokus melakukan hal yang positif, entah itu kerja, entah itu pokoknya melakukan hal yang baik ya. Aku yakin bahwa Allah akan menyelesaikan. Udah, saya nggak mau mikir tuh, nggak mau bikin ribet hidupnya. Benar-benar fokus ke tempat yang lain lebih positif, dan pada akhirnya problem itu selesai sendiri dengan perjalanan waktu. Tapi ya gitu, dalam perjalanan waktu itu memang pasti ada yang namanya nangis, ada yang namanya ketidaksabaran, itu pasti ada. Tapi yakin lagi, sekali lagi dikuatin dengan bahwa yang namanya puasa tuh pasti akan ada lebaran lah. Masa puasa terus ya, jadi puasa biarin aja, puasa ya nggak makan, lapar, nggak minum ya kan. Tapi pasti aku yakin bahwa akan ada hari besarnya lah, hari lebarannya. Jadi kita akan mengalami sesuatu yang indah pada waktunya, pada waktu Allah lah gitu. Jadi ya udah, pada akhirnya berapa tahun kemudian anak-anak yang tadinya nggak boleh ketemu aku pun bisa ketemu aku. Terus kemudian perceraian yang bertahun-tahun pun ya juga selesai. Tapi ya itu proses waktunya bertahun-tahun, itu memang nggak mudah. Kalau kita nggak dekat sama Allah ya akan jadi tidak mudah. Tapi kalau kita percaya bahwa
kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan ya menjadi mudah, karena kita percaya bahwa semua ini sudah dalam aturannya Tuhan. Semua lakon ini sudah dalam sudah dalam tulisan Tuhan. Jadi skenario ini aku dikasih peran seperti ini ya lakukan aja, lewati aja. Kemudian ketika kita menerima sesuatu ujian itu kan pasti ada yang enak, ada yang nggak enak. Nah, yang ketika kita mendapatkan dua ujian ini, antara yang enak dan nggak enak, ya kita harus siap menerima dua ujian ini. Yang enak ya disyukuri, kayak misalnya kita dapat rezeki kan ujian juga ya kan. Yang nggak enak misalnya kayak kemarin anakku kecelakaan itu dan menewaskan 7 orang, itu kan sepertinya nggak enak ya kan. Tapi ya kita harus terima dengan ridho ikhlas. Kemudian jangan dibikin ribet. Kemudian kita harus introspeksi aja nih, apa salahnya aku, kenapa ya aku nggak mau nyalahin orang lain, tapi benar-benar kira-kira Tuhan mau bicara apa ke aku ya kan. Kemudian kita taubat. Setelah taubat itu jalan kayak kebuka sendiri semuanya kayak terleading bahasa Indonesia terarahkan lah ke dalam jalan keluar itu, dan pada akhirnya selesai. Insya Allah semua pasti akan berjalan lancar ya. Sabar, pasrah, ikhlas, tawakal, bergantung sepenuhnya ke Allah, serahkan semuanya sama Allah. Jadi kita nggak usah mikir yang berat-berat. Mendingan pikiran ini dibuat bagaimana caranya mencari sebuah kesuksesan, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana kita berbuat baik, gitu aja. Jadi pikiran nggak usah dibikin hal yang negatif. Kalau enggak nanti kita jadi sakit. Gitu. Anak-anak, alhamdulillah, memang kemarin tuh semenjak kasus anak saya mengalami tragedi kecelakaan, memang menurut saya tadinya kita pikirkan nggak enak ya, karena ini menewaskan 7 orang. Tapi hikmah dibalik itu adalah, kebaikannya adalah kemudian keluarga kami berkumpul, anak-anak kembali, dan satu anak saya yang kecelakaan pindah ke saya. Jadi banyak sekali hikmahnya gitu loh. Gara-gara kejadian satu kasus yang sepertinya nggak enak, ternyata malah membawa hikmah yang luar biasa buat saya gitu. Saya bahagia karena emang akhirnya kembali semua gitu. Yang tadi saya pikir 7 tahun nggak bakal, udah deh 7 tahun, ini 5 tahun pertama saya nggak pernah ketemu anak ya kan. Kemudian setelah tahun ke-6 bisa ketemu tapi nggak tinggal ya kan. Setelah tahun ke-7 walaupun harus mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yang menurut mata manusia itu nggak enak gitu ya, kecelakaan gitu kan. Tapi hikmahnya adalah mengembalikan anak-anak itu kepada saya gitu. Ya karena biasanya kalau kita bercerai itu kan nafsu tuh, ego tuh. Aku harus menguasai anakku, aku harus gitu kan. Aku harus gimana caranya anaknya harus tinggal sama aku. Itu kan ego nafsu manusia gitu kan. Pada saat saya melepas anak-anak saya, untuk saya mengalah untuk tidak mengambil mereka, saya mengalah untuk tidak merebut mereka, karena saya tahu bahwa kalau rebutan nanti jadinya psikologis anak-anak terganggu ya kan. Lebih baik saya melangkah, mengalah, mundur. Tapi saya tahu bahwa suatu saat saya akan menjadi pemenang. Suatu saat mereka akan mencari saya, dan mereka bukan saya paksa untuk kembali ke saya, tapi mereka sendiri yang mau kembali ke saya. Jadi ya itu, tapi memang proses itu nggak cepat. Ya itu harus dibutuhkan ekstra sabar yang luar biasa gitu. Nah itu yang saya selalu saya share kepada teman-teman saya, bahwa nggak usah dipikirin lah, nggak usah terlalu melekat dengan dunia, terlalu melekat dengan apapun yang kita miliki itu akan merusak kita. Jadi kita nol aja, kita nggak punya anak-anak, kita nggak punya harta, kita nggak punya nama besar, kita nggak punya apa-apa lah ibaratnya gitu loh. Aku bilang bahwa kenapa kita harus GR, kita punya segala sesuatu. Anak-anak itu bukan milik kita gitu loh, harta juga bukan milik kita ya kan. Aku bilang, lah nyawa aja lo pinjem, nyawa kita aja pinjem sama Allah, ayo. Aku bilang gitu, kenapa kita mesti GR memiliki segala sesuatu. Jadi lepasin aja bahwa kita nggak punya apa-apa, nol aja. Semakin kita nol, semakin kita nyantai menghadapi hidup. Akhirnya teman-teman saya bilang, iya bener juga ya gitu. Aku lagi sedang berencana bikin buku, karena banyak sekali yang di Instagram itu tanya bagaimana cara menghadapi kehidupan, bagaimana harus tegar, bagaimana menjadi wanita tangguh, bagaimana menjadi wanita yang sabar, ikhlas gitu kan. Itu banyak tuh di Instagram tuh yang selalu bertanya, ajarin dong menjadi kuat seperti Bunda Maya gitu kan. Ya udah, dengan ide dari mereka ini saya pengen share tanpa saya harus setiap hari ketemu satu-satu orang, kan capek gitu. Mendingan nih baca buku saya, udah pulang gitu aja. Lebih enak loh bagi-bagi buku, lebih mereka bisa kapan aja baca, dan tinggal kapan aja mereka meresapi, mereka pelajarin, dan mereka terapkan dalam hidupnya. Ya,
Jadi kalau misalnya dulu bilang, oh gila seorang Maya kerjanya gila-gilaan kayak robot, bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Apakah itu pelarian? Ya itu pelarian, bukan pelarian juga sih. Gini, karena aku tidak mau memikirkan sesuatu yang menurut kita itu berat, menurut saya waktu itu adalah berat, makanya aku mengalihkan pikiranku kepada sesuatu yang positif. Entah itu bikin pekerjaan A, pekerjaan B, pekerjaan C. Pada akhirnya alhamdulillah sekarang hidup saya pun uang yang saya investasikan kemudian berkembang dan kemudian uang itu datang kembali ke saya, itu kan hal yang positif ya kan. Kemudian uang itu, keuntungan itu bisa kita sumbangkan kepada anak yatim ya kan, itu kan hal yang positif. Dan kalau dibilang pelarian ya juga pelarian, tapi pelarian sepertinya negatif ya. Tapi bagaimana kita mengalihkan pikiran yang ke problem, kita pindahkan kepada sesuatu hal yang lebih bagus, lebih besar dan positif, itu menurut saya lebih bagus karena akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Jadi ya kalau kita kena ujian, lebih baik cari hal-hal yang positif, lakukan hal yang positif, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hijrah, kemana kau akan membawaku? Orang-orang Eropa datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Ya, sekarang lagi tayang di Indonesia itu film Guru Bangsa Cokroaminoto, yaitu yang saya sendiri, yang buyut saya sendiri. Memang kami dari Yayasan Keluarga Besar Cokroaminoto selama ini kan selalu tanya, ini kebetulan anak-anak kita nih, anak-anak kami itu ditanya, kalian tahu HOS Cokroaminoto enggak? Anak-anak muda yang seumur-umur anak saya itu bilang, ya kan nama jalan itu. Sementara mereka nggak tahu ini pahlawan siapa sih kok jadi nama jalan. Nah pada akhirnya keluarga besar kami ini pengen mengangkat kembali story dari siapa sih Cokroaminoto ini. Kenapa dia harus ditasbihkan sebagai nama jalan di kota-kota besar itu kan ya. Apa perannya, kenapa dia akhirnya diangkat sebagai pahlawan itu. Dan ternyata saya sendiri tadi juga nggak tahu siapa yang saya itu. Pada akhirnya setelah membuat film ini jadi tahu gitu loh, karena dia adalah tokoh yang tanpa seorang Cokroaminoto bangsa ini mungkin tidak akan merdeka. Karena bonggol-bonggol dari tokoh-tokoh politik ini gurunya adalah Cokroaminoto yang mendidik, kemudian memberikan nilai-nilai, ideologi-ideologi, dan kemudian menggerakkan murid-muridnya dan menyadarkan murid-muridnya bahwa kalian harus merdeka, kalian harus sebagai bangsa tidak boleh dijajah oleh bangsa asing, tidak boleh, kalian harus benar-benar. Waktu itu zaman Cokroaminoto kan belum ada yang namanya Indonesia. Jadi di situ murid-murid berkumpul di satu kos di Rumah Peneleh Surabaya, kemudian dididik, didorong, digerakkan untuk bagaimana diberikan nilai-nilai kemerdekaan, dan pada akhirnya penerus-penerus muridnya ini yang akhirnya meneruskan memerdekakan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa ini ternyata bonggol gurunya atau tokoh politik di atasnya, guru bangsanya, gurunya lah gitu. Nah, adalah seorang Cokroaminoto. Nah itu terlupakan oleh banyak orang Indonesia sekarang gitu. Kalau saya bermain sebagai eyang saya sendiri juga, mertuanya Cokroaminoto, atau sebagai ibunya, istrinya Cokroaminoto. Settingan film ini karena ini tahun 1800 akhir, itu settingannya jadi kita bikin studio sendiri 1000 meter di tanah di Jogja itu, karena ada Hotel Orange yang di Surabaya itu kan nggak mungkin kita pakai lokasi yang Hotel Orange yang di Surabaya karena sudah modern kan. Jadi kita bangun lagi Hotel Orange, kemudian ada tram yang kuno, kita bangun lagi, kita bikin tuh kereta tram, kemudian mobil kunonya juga kita bikin, kereta api yang zaman tahun 1800 juga masih ada kebetulan di Ambarawa. Jadi ya kita cari lokasi-lokasi yang benar-benar lokasi kuno, dan kita bangun sendiri settingannya, studio sendiri. Itu jarang banget. Biasanya kalau kita syuting film kan kita sewa lokasi studio mana. Ini enggak, ini kita bangun set kota. Satu set kota, dan itu memang biayanya juga lumayan mahal gitu. Ingin jadi kabut putih. Hanya kenapa kita bikin film ini supaya sekarang apalagi terutama banyak tokoh-tokoh politikus yang memang sudah bergeser dari nilai-nilai politikus zaman dahulu. Kalau nilai politikus zaman dahulu kan jelas, misalnya musuhnya bangsa asing ini kan, kemudian nggak ada transaksional, mereka bekerja untuk rakyat, benar-benar memajukan pendidikan. Bagaimana caranya supaya bangsa yang bodoh ini, Indonesia yang tidak mengenal pendidikan, dimajukan pendidikannya, kecerdasannya, kemudian disadarkan gitu loh bahwa merdeka itu penting ya kan. Sekarang ini kan intinya kita bikin film pertama ini kan.
itu aja kita udah seneng banget karena minimal tadi yang terlupakan udah akhirnya dengan kita memakai siapa Reza Rahadian sebagai bintang filmnya, kemudian banyak ada Kasih Ihsan, terus kemudian ada Didi Petet, Christine Hakim, kemudian ada saya, ada banyak aktor artis yang memang udah besar namanya kayak Mas Alex Komang yang akhirnya meninggal, kemudian ada siapa lagi ya di film itu ada 4 orang yang meninggal dari produser, pemain film, kemudian pokoknya 4 orang yang sudah kemudian penggagasnya satu lagi saya lupa 4 orang meninggal. Jadi film ini luar biasa karena banyak suka dukanya gitu. Film ini dibuat oleh 5 produser. Semuanya punya nama besar tuh, ada Mbak Christine Hakim, Mbak Dewi Umaya, ada Sabrang, penyanyi Leto, kemudian ada Ari, kemudian ada Mas Didi Petet. Kemudian sang sutradara juga bukan orang sembarangan, yaitu Mas Garin yang Mas Garin tuh orang yang sangat detail terhadap gambar, terhadap segala macam artnya gitu. Dan memang kalau kita melihat film Cokraminoto itu busananya pun detail banget, busananya tua. Bahkan saya pun ketika hanya memerankan 4 scene, which is cuma 2 hari syutingnya, itu pakai batik lawasan. Itu batiknya umurnya sekitar 100 tahun gitu kan, atau 80 tahun. Itu yang aku pakai gerak dikit udah robek. Jadi aku sempat merobeknya ada 4 batik di situ. Jadi detail tuh kuno-kunonya juga diperhatikan detail sama wardrobe. Jadi Mas Garin orangnya nggak main-main dalam membuat sebuah film. Menurut saya, aku lebih suka hidup itu adalah bukan happy life tapi joyful, lebih terasa senang karena bersyukur ya. Kalau happy itu kadang-kadang masih ya happy itu masih sempit lah. Kalau joyful tuh kayak lebih indah ya, lebih kebersyukurannya lebih tinggi gitu loh. Jadi hidup ini kalau kita joyful ya bersyukur apa yang didapat, apapun yang terjadi kita syukurin ya. Saya rasa hidup tuh sangat joyful banget. Saya sih planningnya ke depan adalah kalau tahun ini memang fokus saya adalah membesarkan brand EMK Placental Beverly Hills di Indonesia. Target untuk menjadi sebuah brand yang besar, skincare yang besar. Setelah itu targetnya adalah menikah. Kalau sudah mendapatkan semuanya kan udah ada nih, anak sudah kembali, harta ada ya kan, ya pasti pasangan hidup. Kan sempat kemarin ditanya-tanya bahwa kenapa sih Mbak Maya gitu nggak mau berpasangan. Saya pikir bukan nggak mau berpasangan, ini kan masalah bagaimana saya harus menggabungkan anak-anak dengan pasangan baru saya nanti, kan bagaimana anak-anak ridho menerima ikhlas bahwa pasangan baru saya akan menjadi sosok bapak pengganti ya kan, walaupun bukan sebagai ayah kandung, tapi untuk mencari sosok yang bisa menjadi teladan kan nggak mudah gitu kan. Saya bukan orang yang dengan gampang lah pacaran asal-asal sama siapa aja, saya nggak mau, karena emang benar-benar orang ini harus selektif, harus punya pendidikan yang tinggi, harus adalah orang yang bisa memberikan teladan ibadahnya, sekolahnya, kemudian pekerjaannya tuh harus bisa menjadikan sebuah contoh yang lain dibanding bapak kandungnya. Jadi itu nggak gampang, itu harus prosesnya memang nggak bisa asal-asalan, jadi harus super selektif. Nah itu memang membuat saya kenapa nggak mau terlalu memikirkan pasangan, lebih baik saya fokus terhadap pekerjaan dulu. Nah setelah pekerjaan dijalan kan mau nggak mau kan harus memikirkan pasangan, jadi ya sudah ada, tapi ya itu nanti belum boleh diungkap sekarang. Tinggal masalah minta izin ke anak-anak aja gitu. Karena saya sempet tanya ke anak saya nomor 2 gitu, kalau misalnya bunda nikah gimana gitu, ntar dulu tahu gitu. Oh ya sudah, berarti belum izin. Sudah, santai aja dulu gitu, fokus kerjanya dulu gitu. Saya lebih nggak orang yang karena saya tahu bahwa anak-anak ini pernah menderita batin ya terhadap pernikahan perceraian saya gitu. Jadi saya nggak mau sampai anak-anak ini sakit hatinya lagi dengan adanya pernikahan saya yang kedua. Jadi benar-benar harus firm, benar-benar harus semua tertata baik dan anak-anak menerima dengan ikhlas supaya perjalanan saya dengan suami saya yang baru juga enak, nggak dijegal kanan kiri. Jadi benar-benar yang mereka anak-anak terima dan mereka cinta kepada bapak tirinya, walaupun bapak tirinya ini bukanlah bapak kandung, tapi saya pengen anak-anak juga mencintai dia seperti bapak kandungnya juga. Nah itu harus hati-hati banget, itu nggak bisa sembarangan.
pada prinsipnya apa yang diawalin dengan baik, insya Allah ke belakangnya baik gitu. Kalau kita memulai dengan yang jelek, ya ke belakangnya juga jelek, gak enak. Jadi ya saya pengennya semuanya baik, smooth, dan diridhoi semua orang yang mencintai saya gitu. Pasti kalau moto saya adalah mimpi setinggi-tingginya, kemudian yakin, usahakan, ya tawakal aja. Kalau kita udah melakukan sesuatu dari mimpi, awalnya itu semua saya selalu melakukan dari mimpi ya. Kemudian yakin bahwa saya bisa mencapainya. Nah, bagaimana cara mencapainya tuh bener-bener yang apa ya, natural aja, nggak usah terlalu ambisius juga, nggak usah, karena terlalu dikejar malah nggak dapat. Biasanya kalau udah yang nyantai aja, kita nggak usah pikirin gimana nyampe, atau nyampe. Itu yang saya alamin begitu. Ketika kita ambisi pengen ngejar itu malah nggak dapat, begitu udah lupa dapat. Nah, itu yang lucu. Jadi menurut saya mimpi tinggi-tinggi ya, yakin, usaha, apapun yang terjadi, kalau emang tercapai ya alhamdulillah, nggak tercapai ya jangan pernah menyerah gitu aja.